وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu puasa awal Dzulhijjah. Keutamaannya diceritakan oleh sahabat Nabi SAW, Hunaidah bin Khalid dari istrinya. Beberapa istri Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Nah, ini dalil puasanya 9 hari. Biasanya Nabi SAW puasa pada 9 hari yang pertama Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, Asyura ini berarti 10 Muharram. Wa salasa ayyamin min kulli syahr, 3 hari setiap bulan. Ini ajarannya setara dengan puasa setahun. Bedanya apa dengan Syawal? Kalau masih ingat, puasa Syawal 6 hari tambah Ramadan itu seperti puasa setahun juga. Puasa 3 hari tiap bulan itu juga setara setahun. Bedanya apa? Dalam kasus 3 hari tiap bulan, ini setahunnya setahun puasa sunnah. Kalau Ramadan plus Syawal 6 hari, itu setahunnya setahun puasa wajib. Itu bedanya. Dimaksudkan oleh Syekh Najib. Jadi enaknya belajar gitu. Jadi bisa membedakan secara detail. Kalau nggak belajar, nanti kayak setahun ya semua tahun. Min kulli syahr, setiap bulan, awwala isnain minasyahri wal khamis. Dan beliau juga berpuasa pada hari Senin dan Kamis setiap bulan. Di antara yang merdekakan puasa selama 9 hari bulan Dzulhijjah adalah Ibnu Umar, kemudian ulama Sri, Muslimin, dan Qatadah juga berikan pada hari tersebut untuk puasa. Bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan puasa Dzulhijjah? Riwayatnya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah SAW iman fil asril qad. Aku nggak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Maka untuk memahami ini bisa dilihat perkataan Imam Ahmad. Bahasanya Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya riwayat yang menyebutkan hal yang berbeda dengan riwayat yang di atas. Lantas beliau menyebutkan riwayat Hafsah yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa pada 9 hari Dzulhijjah. Bagian ulama menjelaskan bahwa jika ada pertentangan antara perkataan Aisyah yang menyatakan Nabi tidak pernah puasa 9 hari Dzulhijjah dan perkataan Hafsah yang menyatakan bahwa beliau malah tidak pernah meninggalkan, maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menetapkan adanya puasa 9 hari Dzulhijjah. Jadi kalau ada khilaf, maka kita ambil yang utama dulu. Yang tidak utama, adanya yang mengatakan tidak, kita tinggalkan. Ya. Sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah, bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat atau dalam hadis yang lain 13 rakaat. 11 rakaat itu 8-nya tahajud, kemudian 3-nya adalah witir. Kalau 13, maka 8-nya adalah tahajud, 3-nya witir, 2-nya sholat fajar. Itu menurut Ibunda Aisyah. Tapi hakikatnya Nabi SAW di hadis yang lain mengatakan bahwasanya sholatul lail masna, sholat malam itu dua-dua. Ini menunjukkan nggak ada batasan sebenarnya. Nah, kenapa Ibunda Aisyah melihat bahwasanya beliau SAW itu sholatnya cuma 11 rakaat? Ya, karena pada waktu dilihat beliau melakukan seperti itu. Tapi hakikatnya nggak ada pembatasan. Ya. Dan ketika kita ngomongkan pandangan manusia, ya terbatas pada saat dia memandang gitu. Bagaimana kita misal ketemu teman, terus teman kita itu kalau ketemu kita selalu pakai baju putih. Terus kita ngomong kemana-mana, saya nggak pernah lihat dia tuh selain pakai baju putih. Itu berarti kan menurut kacamata kita, ternyata teman ini kalau ketemu orang lain pakai baju hijau gitu. Dari situlah kemudian kita lihat keumumannya dulu, baru kemudian kita khususkan. Nah, ketika ada dua hadis yang seolah bertentangan, bahasanya Ibunda Hafsah melihat bahasanya beliau SAW itu puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah yang awal, kalau kemudian Ibunda Aisyah mengatakan tidak, maka kita ambil yang kemudian mengatakan puasa. Dalam penjelasan lainnya, Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud Aisyah adalah Nabi tidak berpuasa penuh selama 10 hari Dzulhijjah, sedangkan maksud riwayat Hafsah adalah Nabi berpuasa di mayoritas hari yang ada. Jadi tidaklah berpuasa di 9 hari dan berbuka di bagian hari. Jadi ini juga cara mengkompromikannya. Jadi maksudnya Bunda Aisyah itu nggak full. Ya aku lihat dia puasa tuh 9 hari. Dan pasti puasa tanggal 9 khususnya. Pasti puasa, nggak mungkin tidak. Ya. Kayaknya kalau dikatakan enggak, kayaknya nggak mungkin. Maka maksud Bunda Aisyah itu nggak full, artinya nggak tiap hari. Gitu ya. Adapun maksud dari Bunda Hafsah yaitu puasanya di mayoritas hari. Jadi walaupun dikatakan puasa 9 hari Dzulhijjah, jadi juga nggak full juga. Tapi
mayoritas. Jadi ini cara mengkompromikan dalil. Jadi dalil itu kalau sahih nggak mungkin saling menjatuhkan, mesti ada kondisi bisa dikompromikan. Jadi cara melakukan puasanya seperti apa? Seperti apa? Yang pertama boleh 1 sampai 9 semuanya, lebih utama 9-nya. Kemudian yang kedua boleh melakukan hari-hari yang diinginkan. Senin Kamisnya 1 sampai 3 harinya saja atau Daud, tapi 9-nya yang utama. Nah, niatnya dan puasa Arafah cukup di hati karena maksudnya adalah keinginan untuk melakukan. Jadi kalau di 9 Dzulhijjahnya malam harinya kita udah siap-siap segala macam, nanti bangun sahur itu udah termasuk niat. Jadi nggak usah membaca niat nawaitu dan seterusnya. Allah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.